Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ernawati Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi transaksi Proper to Pay atau P2P pada U16. Nah sebelumnya, di sini saya akan menggunakan master data yang telah diimport pada video sebelumnya. Kemudian di sini terdapat skenario di mana PT Jaya ingin membeli rokok gudang garam filter di Samsung, Marlboro Ice Black masing-masing sebanyak 10 unit kepada salah satu vendor, yaitu PT Surya Utama. Pertama-tama, staf purchasing PT Jaya akan mengajukan request for quotation atau RFQ kepada vendor dan mengirimkannya melalui email. Setelah vendor menyetujui RFQ tersebut, status RFQ akan berubah menjadi purchase order. Lalu vendor akan mengirimkan barang ke PT Jaya. Setelah produk diterima oleh staf warehouse PT Jaya, staf tersebut akan memberikan konfirmasi penerimaan barang kepada vendor. Kemudian akan terbit vendor bills. Di sini staf finance PT Jaya bertugas untuk membayarkan vendor bills tersebut kepada vendor. Lalu di sini terdapat prasyaratnya di mana sebenarnya sudah kita lakukan untuk konfigurasi database. Di sini kita akan langsung kepada membuat jurnal. Di sini membuat 3 jurnal, yaitu vendor bill, cash, dan bank BCA melalui modul accounting. Nah, jurnal tersebut berguna untuk menerima barang dari vendor dan membayar vendor bill ke vendor. Kemudian kita akan membuat 3 user, yaitu dengan role staff finance, purchasing, dan warehouse. Di sini terdapat 3 usernya, yaitu Sally Finance, role-nya sebagai accounting billing, kemudian Doni Purchase sebagai purchase administrator, lalu yang terakhir ada Wati Warehouse sebagai inventory administrator. Kemudian kita langsung saja pergi ke Udunya. Di sini kita telah login sebagai administrator. Kemudian kita akan pergi ke modul accounting untuk membuat jurnal. Di sini kita pergi ke configuration, kemudian pilih jurnal. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat untuk mempersingkat waktu. Apabila ingin membuat baru, dapat mengklik button new. Nah, di sini dapat diisi untuk jurnal name, kemudian type. Di sini karena saya sudah membuat, maka saya tidak akan membuat lagi. Di sini terdapat 3 jurnal yang saya buat. Yang pertama itu ada vendor bill dengan type-nya itu purchase. Kemudian di sini terdapat default expense account. Kemudian yang kedua itu ada cash, di mana terdapat cash account, suspend account, profit account, loss account, dan type-nya itu cash. Kemudian yang terakhir itu ada bank BCA dengan type-nya itu bank. Kemudian kita akan pergi ke menu settings. Kita akan membuat user. Nah, sebelumnya saya telah membuat untuk ketiga usernya, di mana ada user purchase, finance, dan warehouse. Di sini untuk Doni Purchase, di terdapat alamat emailnya dan role-nya itu sebagai purchase administrator. Jadi untuk yang lainnya dapat dikosongkan saja. Kemudian yang kedua itu ada seller finance. Di sini role-nya itu sebagai billing counting. Dan yang terakhir itu ada Wati Warehouse. Di sini dia berperan sebagai inventory administrator. Nah, kemudian untuk menjalankan skenario-nya, kita terlebih dahulu akan pergi ke user purchase. Jadi saya telah login dari Doni Purchase. Kemudian kita akan pergi ke modul purchase untuk membuat request for quotation. Jadi kita dapat mengklik button new. Nah, lalu untuk vendornya itu PT Surya Utama sesuai dengan skenario. Kemudian di sini kita dapat menambahkan produk yang ingin dibeli. Di sini di skenario di awal sudah terdapat produknya, yaitu gudang garam filter di Samsu dan Marlboro Ice Black sebanyak 10 unit. Jadi kita bisa add produk. Gudang garam filter sebanyak kuantitinya itu 10. Kemudian di Samsu kuantitinya 10 dan Marlboro Ice Black sebanyak 10.
Nah, di sini untuk produk dan kuantitinya sudah sesuai dengan skenario. Kemudian kita langsung saja dapat mengklik Save Manually. Nah, di sini setelah kita mengklik Save Manually, maka telah berubah menjadi Request for Quotation dengan nomor dokumennya P000002. Di sini juga di lognote telah terdapat aktivasi bahwa purchase order created. Setelah itu kita dapat mengirimnya kepada vendor melalui email dengan mengklik button Send by email. Nah, di sini telah terdapat untuk compose emailnya. Di sini apabila sudah memenuhi, maka langsung saja klik send. Nah, di sini dapat dilihat bahwa status RFQ-nya telah berubah menjadi RFQ send, RFQ send. Kemudian setelah mengirim RFQ, vendor akan membuat quotation. Lalu kita akan mengecek quotation tersebut apakah sesuai yang diinginkan. Apabila sudah sesuai, maka kita dapat mengklik button confirm order. Nah, di sini maka statusnya telah berubah menjadi tadinya itu RFQ, sekarang telah berubah menjadi purchase order. Nah, setelah terbitnya PO atau purchase order, maka vendor akan mengirimkan barang. Maka kita akan pergi ke user warehouse untuk menerima barang. Dan di sini saya telah login sebagai Wati Warehouse. Kemudian kita akan pergi ke modul inventory. Nah, di sini terdapat receipt atau transaksi yang masih ditunggu atau masih in process, maka kita klik saja. Di sini sesuai dengan source dokumen di awal bahwa untuk source dokumen itu P000002, maka kita klik saja. Nah, di sini telah terdapat untuk produk dan demand-nya yang sesuai dengan purchase order tadi. Lalu kita dapat mengklik set quantity untuk menandakan vendor sudah mengirim seluruh barang yang terdapat di PO. Dari sini untuk dan-nya telah terdapat 10 unit karena kita sebelumnya telah mengklik set quantity. Kemudian apabila sudah sesuai, dapat langsung saja mengklik button validate. Nah, di sini statusnya telah berubah, yang tadinya jadi tadi ready berubah menjadi done. Artinya staff warehouse sudah mengkonfirmasi penerimaan barang ke vendor. Nah, kemudian kita akan pergi ke user purchase kembali. Kemudian kita akan mereloadnya. Nah, di sini di lognote telah terdapat untuk warehouse-nya telah menerima barangnya, maka di sini kita dapat langsung saja membuat draft vendor bill dengan mengklik button create bill. Nah, di sini telah terdapat untuk draft dari vendor bill-nya. Untuk melanjutkannya, kita dapat pergi ke user finance. Nah, di sini saya telah login sebagai Sally Finance. Kemudian kita akan pergi ke accounting. Kemudian kita akan ke vendor, lalu kita klik bills. Di sini terdapat yang masih not paid dengan vendornya itu PT Surya sesuai dengan yang telah kita lakukan di awal. Nah, di sini terdapat vendor bill yang telah dibuat oleh staff purchasing. Maka kita dapat mengatur untuk bill date-nya yaitu hari ini. Nah, setelah itu apabila sudah sesuai, maka kita langsung saja dapat mengklik button confirm untuk mengubah draft vendor bill menjadi vendor bill yang posted nantinya. Kita klik confirm.
Nah, maka di sini pada log note telah berubah yang tadinya draft sekarang statusnya telah berubah menjadi post. Dan di sini juga telah terdapat uh, source dokumen dari vendor bill-nya. Kemudian kita akan membayar bill dengan mengklik button register payment. Di sini untuk jurnalnya itu Bank BCA, untuk payment method yang manual, maka langsung saja kita klik create payment. Nah, di sini statusnya telah berubah menjadi in payment. Dapat dilihat, kita juga dapat melihatnya pada user purchase. Kita dapat kembali ke user purchase. Nah, kita dapat mereverse-nya. Nah, di sini juga dapat kita bandingkan untuk di user purchase dan di accounting, di finance itu sudah menjadi in payment. Nah, di sini yang tadinya sebelum itu not paid, sekarang sudah in payment. Sekian simulasi transaksi Procure to Pay. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.